maaf, contoh aja gini lah. Suami kita beli mobil, ya, beli mobil. Mah, ikut aku ke showroom, biar kamu juga bisa menilai mobil yang mana yang ini. Ternyata di showroom sudah ada temannya, perempuan, teman dekat. Walau alam jurig atau tidaknya, ya. Kan udah tahu kan makna jurig, ya. Nah, kata istri kita, siapa itu? Ya teman aku. Kenapa dia buat apa di sini? Ya buat sama kamu, bantuin kamu bagaimana menilai mobil, mana yang bagus buat aku. Kata istrinya, kenapa tidak hanya aku? Kenapa perlu dia? Bisa dipahami nggak teman-teman? Berarti dia sama dong posisinya seperti kita, istrinya. Ngerti nggak? Seberapa penting sih dia meminta saran sama temennya? Kata istrinya, tidak cukup aku. Kebayang nggak? Itulah cemburu. Dan Allah maha pecemburu. Kenapa kalau kamu berbuat baik kepada aku, kenapa nggak cukup aku aja yang tahu? Kenapa nggak yakin sama aku aja yang membalas? Kenapa perlu media, perlu upload, perlu posting? Bahkan infaknya 1 kali, kabar beritanya 10 kali. Itu Allah. Sudah dipahami teman-teman? Allah mengatakan, barang siapa berbuat kebaikan dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Maka ternyata apa? Kalau anak kita ingin baik, berbuat baiklah banyak diri kita. Kalau rumah tangga kita ingin baik, berbuat baiklah diri kita. Bisa dipahami nggak? Karena bisa jadi balasan Allah yang luas untuk kebaikan kita, Allah jadikan baik anak-anak kita, rumah tangga kita, dan yang paling utama, mohon maaf, Allah jadikan baik di saat kematian kita. Bisa dipahami ayat ini? Yuk, siapa yang masih punya hambatan berbuat baik? Biasanya orang kalau susah berbuat baik karena apa? Karena apa biasanya? Saya bisa sih baik sama dia, cuma nyebelin dia, gitu kan, gitu. Masa sih dia nyakitin aku, baikin sama dia? Nggak bisa lah. Kenapa? Penyakit hati ego kita, karena kita belum ikhlas. Ya, siapa yang masih merasa percuma saya baik juga sebagai istri, kalau istri suami saya nggak ikut baik, percuma. Siapa yang ngomong begitu? Jangan ada di sini, ya kan? Percuma aku mah baik sebaik apapun nggak pernah diakui sama kamu. Percuma aku mah berbuat baik juga nggak pernah dihargain sama kamu, nggak pernah dianggap. Percuma, kata siapa? Bagi Allah nggak ada yang percuma. Suami mau nganggap, mau enggak, mau mengapresiasi. Ada ibu-ibu yang bertanya, dan Mimin gimana sih cara mengobati hati ini? Saya kecewa banget sama suami saya. Kenapa Bu? Saya bilang, ada apa? Sampaikan masalahnya. Saya menikah mau 30 tahun, tapi belum pernah 1 kali pun suami saya bilang nuhun. Ibu, ya Allah, meni lebay pisan. Kan saya udah sensitif ya teh ya. Umur saya udah 55 ini. Saya pengen sekali-kali. Kok doa saya nggak terkabul-kabul teh? Ibu, seberapa penting sih makna nuhun? Wajar nggak ibu ini pengen nuhun dari suaminya? Wajar, karena istrinya. Istri butuh penghargaan dari suami, tapi kalau suaminya nggak bisa menghargai gimana? Paling capek berharap kepada yang tidak bisa diharapkan. Ya, berharap ngomong nuhun, ada dia tak bisaeun kumaha. Saya bilang, ibu, dia bilang gini, teh gimana, apakah saya harus ngomong sama suami atau sekali ngomong nuhun atuh ke istri teh? Ibu pernah ngomong gitu? Pernah katanya, tapi nu kieu wae ge dimasalahkeun gitu kata suaminya gitu. Saya bilang inilah egois. Sebenarnya kalau bagi suami apa susahnya sih ngomong nuhun, ya kan?
Wah tuh bapak tuh sekali-kali tuh ngomong nuhun ke mama teh, mama teh pengen dihargain sama papa, sok sekali aja kan bisa jawab nuhun kan selesai. Tapi suaminya bilang selalu begini jawabannya, nu ribut ke nu kitu we, non pentingnya sih kalau nuhun mah nuhun we, kumaha ieu we cing ikhlas begitu. Istrinya nangis lagi, robana ada 30 tahun bersama bab nuhun nggak selesai. Saya bilang ya Allah, iya. Lalu saya bilang gini, Bu, kalau ibu bilang ke suami, apa susahnya sih ngomong nuhun? Lalu saya bilang, apa susahnya ibu juga tidak butuh nuhun? Saya bilang, akhirnya dia baru sadar saat saya ngomong gini, bisa jadi Bu, kebaikan ibu yang sempurna, suami ibu 30 tahun gak pernah ngomong nuhun, bisa jadi karena Allah ingin pahala ibu sempurna, tidak dibalas sedikit pun dengan pengakuan baik dari manusia. Mungkin ibu kalau suami ibu ngomong nuhun, ibu mungkin oh iya saya tuh kan ngakuin saya teh baik, bisa jadi berkurang pahalanya. Ya. Dan mohon maaf teman-teman, kita tren kita 2024. Kita ingin menjadi orang-orang yang silent setiap berbuat kebaikan. Tahu silent? Sembunyikan aja. Silent, sedekah silent tuh keren. Biar nanti kalau kita meninggal, Allah bukakan tuh kebaikan-kebaikan kita tuh. Oh ternyata dia tuh ini ya, ternyata dia tuh ini ya. Keren. Ada orang yang sahabat saya yang wafat. Dia banyak berbuat baik kepada orang dengan tidak pernah ngomongin kebaikan kepada siapapun. Contoh beginilah. Kalau ada orang yang minta tolong, biasanya kan kita misalkan mau biasa berapa sih minta tolongnya, misalkan segini, oh barusan aja si itu juga minjem, kan suka ngomong gitu ya. Atau gini, aku maafin ya ngerepotin kamu terus, aku minjem tuh sama kamu, nggak apa-apa, bukan kamu aja kok yang suka minjem, suka begitu. Itu bocor kan, bener nggak? Apalagi hari ini ada 3 orang yang minta tolong sama kita langsung posting status, alhamdulillah hari ini aku telah menolong 3 orang sahabatku, si ini. Aduh, silent, ayo silent. Suatu saat seorang yang soleh wafat, dan yang datang semuanya seperti keluarga, menangisnya kejer, tahu nggak? Dan mereka mengatakan, aku sahabatnya. Wah, nangisnya luar biasa. Terbukalah di sini kemuliaan almarhum. Si ini nangis kejer, kok si ini juga sama nangis kejer. Kenapa kamu nangis kayak gitu? Aku kehilangan banyak, aku tuh sering ditolong tuh. Dia mah nggak pernah nolak kalau aku minta tolong tuh, nggak pernah sekalipun. Dia mah nggak pernah, mohon maaf katanya tuh, marah ke aku teh gimana kalau gitu, tolong iya baik besti, ditunggu noreknya ya gitu. Yang minjem kan 400 karakter, tolong dong aku lagi gini, aku perlu ini kalau gini. Jawabannya cuman alhamdulillah, insya Allah ada, baik besti, ditunggu noreknya ya gitu. Dia transfer, sudah besti ya, semoga bermanfaat, gitu aja. Dan ternyata semua yang kejar ke aku juga sama, gitu. Dan semua orang yang menangis kejar itu ternyata apa? Semua orang-orang yang banyak dibantunya. Dan orang tidak pada tahu karena dia silent. Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Pengen jadi orang gitu? Saya nggak kebayang beliau lagi tersenyumnya di alam kubur dengan kebaikan yang disembunyikan. Karena apa? Dia yakin. Karena Allah yang berjanji akan memberikannya pahala balasan, maka dia cukup Allah saja yang menjadi tujuan. Bisa dipahami? Dia nggak perlu manusia intrik-intrik gimana. Karena dia sudah yakin dengan janji Allah tadi di Al-Quran surat An-Nahl 97,
Barang siapa yang berbuat kebaikan dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, karena dia seumur-umur baik, maka wafatnya pun baik. Dan kebaikannya diakui oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Allah. Dan Allah akan memberi pahala lebih besar dari apa yang dia kerjakan. Berarti apa, Bu? Dilipatkan. Bisa dipahami pelajarannya? Ayo bismillah. Pulang dari sini berazam, kita ingin lebih banyak berbuat baik karena yakin Allah membalas. Selanjutnya nanti dilanjutkan ya. Karena masih ada beberapa poin lagi yang harus ini ya. Semoga kita tunduk berbuat baik itu karena Allah saja. Karena Allah yang menyuruh, karena Allah yang membalas. Bisa dipahami enggak? Dan karena Allah yang menjamin. Demikian ibu-ibu, mohon maaf lahir dan batin. Ada yang mau bertanya? Enggak lah ya. Enggak. Ada yang mau bertanya? Boleh. Bisi dosa Umi. Boleh ada. Ya, siap. Oh, ada di sebelah sini, kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi maaf mau bertanya, ketika seseorang sudah melakukan kebaikan, dia ahli sodako, dia ahli ibadah, tapi satu sisi lain orang tersebut membuat kesalahan Umi, misalnya seperti bermaksiat atau berselingkuh gitu, misalnya gitu ya seorang laki-laki. Iya. Itu gimana Umi hukumnya? Iya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Umi langsung jawab aja ya. Ini nggak enak ininya. Suaranya. Baik. Bagaimana kalau ada orang yang banyak berbuat kebaikan, tapi dia juga berbuat dosa? Tenang, karena Allah akan menghitung semuanya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yang baik dihitung detil, nggak akan ketukar, nggak akan berkurang, nggak akan kelewat. Kehitung semuanya. Begitupun yang buruk dihitung semuanya. Tinggal nanti hasil akhir apa itu. Dihitung semuanya. Ini yang bikin kita gegebegan gitu, Bu. Ya, karena kita lebih sering mengingat kebaikan kita, berbuat baik, tapi kita lupa dosa-dosa. Sedekah hari ini 20.000 asa gede gitu. Bener nggak? Alhamdulillah big win, prestasi. Hari ini sedekah 20.000. Gibah terus 20 kali, poho gitu. Ini dihitung semua. Iya, dihitung semua. Allah Maha Adil teh, malah maha menghitung, nggak akan salah. Ya, maka mohon maaf. Saat kita berbuat salah, ikuti dengan istighfar dan ikuti dengan perbuatan baik yang lebih banyak. Gitu teh rumusnya ya. Ada lagi yang mau nanya? Terakhir, sok langsung aja nggak apa-apa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Aai saya kenal ini soalnya ini jamaah umroh yang baru pulang kemarin dengan saya. Ya. Gini Umi, kalau untuk berbuat baik salah satunya saya itu suka menghitung apakah boleh atau tidak. Menghitung seperti ini, misalnya ada kegiatan Jumat Berkah tuh, biar istiqomah, jadi saya itu dalam satu minggunya sekian gitu ya, karena biar nanti untuk Jumat depan juga bisa. Nah kalau seperti itu gimana ya, di hati itu kadang lakukan hari ini ketika kita mampu lebih banyak sih ya. Muncul sih seperti itu, tapi tetap realita ya saya menghitung gitu. Bagaimana Umi? Hatur nuhun. Siap. Innamal a'malu binniyat. Niat kita menghitung apa? Ya. Dipahami? Ya. Berhitung artinya apa? Apa menghitung kemampuan kita beramal itu agar terus istiqomah, ya kan? Ya, mohon maaf, boleh satu berhitung boleh, asal untuk diri sendiri, nggak ada dengan orang lain. Kita menghitung nih buat Jumat barokah segini, ini enggak gitu. Ya, tapi ulama memberikan resep teh. Kita jangan niat beramal kalau ada rizki. Iya. Nanti saya mau ini kalau. Jangan pakai kalau dulu. Jumat ini saya mau berinfak segini, walaupun rizkinya belum ada. Nanti Allah adakan.